Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membahas tentang seleksi P3K yang kemarin, yaitu seleksi administrasi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi yang sudah lolos seleksi administrasi, dan video ini ditujukan bagi yang belum lolos seleksi administrasi dan sedang dalam masa sanggah. Meskipun saat ini tinggal 1 hari ini saja, tapi saya akan membagikan informasi ini, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K, karena banyak sekali teman-teman yang ketinggalan informasi dan baru menonton di salah satu video saja dan kemudian bertanya kembali. Yang sudah melakukannya, saya doakan semoga segera diangkat menjadi P3K maupun CPNS baik tahun ini maupun tahun depan. Baiklah, video ini adalah lanjutan dari video saya yang sudah pernah saya upload sebelumnya, namun saat ini sudah di take down oleh pihak YouTube karena dianggap menyebarkan identitas, padahal disitu sudah saya sensor. Saya tidak tahu algoritmanya seperti apa. Yang jelas, video yang pertama adalah tahapan atau waktu saya mendaftarkan saya menjadi seleksi atau calon P3K. Yang kedua, video yang saya upload adalah bagaimana upload berkas yang diterima supaya lulus seleksi administrasi. Nah, di video saya yang pertama, di situ saya menyampaikan kalau sebenarnya saya sudah tahu kalau akan gagal di seleksi administrasi karena formasinya melamar di Kemenak. Dan di situ saya juga menyampaikan kalau bagi teman-teman yang ingin tahu kenapa kok lebih baik tidak melamar di Kemenak, silahkan komen di video ini. Saya sudah menyampaikan seperti itu, tapi ternyata belum ada yang bertanya, dan juga kebetulan videonya sudah nggak ada, jadi tidak sempat saya bahas kenapa. Akhirnya ribuan pelamar yang mendaftar di Kemenak itu terkecoh atau terjebak dan gagal di seleksi administrasi, nah, termasuk punya istri saya. Nah, untuk mengecek pengumumannya bisa dilihat di web akun SSC ASN kalian. Contohnya di punya saya, di punya istri saya, tulisannya tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan berikut tanggal 20 Desember tidak memenuhi kriteria pelamar non ASN Kemenak, yaitu telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemenak. Nah, ternyata formasi yang dilamar ini itu hanya bisa dimasuki oleh ASN dari Kemenak, bukan ASN umum. Meskipun dari Menpan itu sebenarnya mensyaratkan atau semua orang itu bisa melamar, baik yang bekerja di swasta maupun negeri. Tapi di Kemenak dia itu memiliki dua jenis formasi. Satu, formasi yang bisa dilamar oleh pelamar yang hanya bekerja di lingkungan Kemenak, atau yang kedua, pelamar umum. Nah, formasi yang dilamar istri saya itu yang pertama, yang hanya bisa didaftari oleh pegawai Kemenak sendiri atau di bawah Kemenak. Nah, yang kedua itu formasi umum itu sedikit, tidak pokoknya di halaman 379 ke bawah. Jadi formasinya sangat sedikit sekali. Banyak yang terkecoh dengan hal tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah sanggahan yang lolos? Bagaimana cara lolos untuk mengajukan sanggah? Tetapi saya memberitahu apa yang menyebabkan sanggah diterima atau tidak. Yang pertama, teman-teman harus ketahui, sanggah itu ditujukan membuktikan kalau dokumen kita itu sudah benar namun dianggap salah oleh penyeleksi atau panitia atau Panselnas, panitia seleksi nasional, bukan untuk memperbaiki dokumen kita yang salah. Misalkan teman-teman dokumennya ngeblur, itu tidak bisa diperbarui di menu sanggah, meskipun dicoba itu pasti akan gagal. Kemudian contoh lain, misalkan dokumen teman-teman itu yang diminta persyaratannya adalah scan asli ijazah atau transkrip nilai, tapi teman-teman yang diupload adalah fotokopi yang dilegalisir, itu bisa dipastikan gagal atau tidak memenuhi syarat. Kenapa begitu? Karena pelamar itu jumlahnya ada ribuan. Kalau panitia menyeleksi untuk meminta memperbaiki dokumen, itu akan memperlama proses seleksi. Jadi kesalahan dari peserta itu dianggap seleksi alam atau pengguguran secara murni dari kesalahan peserta dan tidak dapat disanggah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kesalahan dari peserta tidak dapat disanggah, kecuali kesalahan dari tim penyeleksi yang mungkin salah. Misalkan dokumen kalian yang
dokumen kalian itu posisinya potret, harusnya landscape. Padahal sudah benar tapi dianggap salah. Hal itu masih bisa disanggah. Namun tidak menutup kemungkinan juga panitia tidak menerima sanggah, karena sanggah itu sifatnya terserah panitia, biasanya seperti itu. Jadi tidak ada jaminan disanggah akan lolos. Jadi bagi teman-teman yang kemarin gagal tidak usah kecewa, karena bisa dipastikan di tahun ini masih ada seleksi P3K di kota teman-teman. Kalau tidak percaya bisa cek video yang dapat diklik tombol di atas. Di situ sudah saya cantumkan seluruh kota di seluruh Indonesia, jumlah pengadaan P3K di tahun 2023 ada berapa. Itu baru P3K. Kalau CPNS semoga ada di tahun ini, cuma nggak tahu apakah di kementerian saja atau kementerian dan daerah. Tunggu informasi lebih lanjut, makanya biar nggak ketinggalan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan juga jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan juga berikan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Yang sudah melakukannya saya doakan semoga dilancarkan dan lolos P3K Model PNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.